Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Sumbawa, CGP Angkatan 11 akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai observer atas nama Nisniar SPDSD. Di samping saya ada Pak Wildan SPD sebagai coach, dan di samping saya ada Pak Sahrudin SPD sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wil, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Gus, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Wil, hari ini ada sesi coachingnya dengan Pak Sahrudin. Benar Bu, rencananya nanti jam 9 saya ada sesi coaching bersama Pak Syafruddin. Oke, baik. Jadi Pak Wil ya, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Pak Wildan laksanakan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Sahrudin. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap? Ya Bu, siap Bu. Baik. Di sini sebelumnya ya Bapak, sebelum Bapak memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Bapak. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian coaching yang akan Bapak laksanakan. Yang pertama, saya nanti akan melihat apakah Bapak melaksanakan coaching berdasarkan alur cerita. Bagaimana kita tahu ya Pak ya, alur cerita itu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, selain itu saya juga akan melihat apakah Bapak melaksanakan coaching itu sesuai dengan prinsip coaching. Karena kita tahu prinsip coaching itu yang pertama membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi coaching dengan potensi coaching melalui proses kreatif serta memaksimalkan potensi coaching tersebut. Nah, yang ketiga ada kompetensi coaching yang harus diperhatikan ya Pak. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Rasa ini ya bagaimana ya Pak? Kalau rasa itu adalah akronim dari receive, yaitu menerima pernyataan coaching, kemudian ask yaitu mengajukan pertanyaan yang terbuka, summarize yaitu merangkum pernyataan atau permasalahan coaching, dan appreciate yaitu memberikan apresiasi kepada coaching. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Jelas Bu. Oke, baik Pak. Izinkan saya bertanya ya Pak ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Nah, jadi di sini nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching yaitu yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau vision. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Di bagian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif. Jadi Bapak nanti akan saya observasi atau saya amati pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terbuka. Kemudian Pak ya, seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching nanti? Nah, kalau terkait itu indikator yang sebelum saya kembangkan yaitu tadi tentang bagaimana saya menggali informasi dari PT saya.
Kemudian kegiatan observasi kita selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching bersama Pak Sarudin. Nanti setelah selesai melaksanakan coaching, kita bertemu lagi Pak ya untuk berbincang tentang hasil coaching Bapak tadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Din, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak. Jadi coaching yang akan kita laksanakan ini sesuai alur kita. Nah, di awal ini saya ingin bertanya kepada Bapak apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang siswa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi ada murid Bapak yang kurang aktif ya dalam pembelajaran. Ya, baik Pak. Nah, karena waktu kita singkat, nanti di akhir diskusi ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap dari diskusi ini saya dapat solusi dari permasalahan saya Pak. Terus bagaimana saya bisa meningkatkan kapasitas siswa saya. Oke, jadi Bapak mau siswanya aktif dalam pembelajaran. Menurut Bapak, ciri-ciri murid aktif dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau menurut saya Pak, siswa yang aktif itu yang pertama siswa itu menyimak pelajaran Pak dan penjelasan guru. Lalu saat guru bertanya ada timbal balik Pak dari siswa itu. Pokoknya kita bertanya dia menjawab gitu Pak. Mereka juga mengerjakan tugas dengan aktif dengan pada waktu yang tepat. Iya. Jadi tadi Pak Din bilang bahwa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ketika Pak Din melakukan pembelajarannya. Jadi apa yang membuat mereka itu kurang aktif dalam pembelajaran? Menurut saya itu Pak, mereka kurang aktif karena disebabkan mungkin karena kesibukan mereka sendiri Pak. Kemudian karena mereka tidak paham materi dan kemudian juga karena saya mengajar saya yang mungkin kurang jelas Pak. Sehingga mereka itu tidak bisa. Iya. Oh, jadi itu ya. Berarti landasan Bapak bahwa mereka tidak aktif dalam pembelajaran itu dikarenakan bahwa gaya mengajarnya Bapak atau yang monoton ya. Kemudian anak-anak itu tidak mengetahui atau tidak memahami materi yang Bapak ajarkan. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa dana yang akan Bapak ambil dari masalah yang murid hadapi tersebut? Baik Pak, jadi rencana saya akan membuat modul dengan metode yang bervariasi Pak. Oh iya, berarti Bapak akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi di dalam modul pembelajarannya gitu ya Pak? Ya, Pak. Nah, dalam melakukan itu nanti siapa yang dapat membantu Bapak? Saya akan berkolaborasi dengan teman atau teman. Iya, kapan rencana tersebut akan Bapak laksanakan? Saya secepatnya akan saya lakukan secepat mungkin Pak. Iya, baik. Kita sudah sampai di alur terakhir ini Pak. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Pak, tadi sudah bincang-bincang kita tadi, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dan saya berterima kasih kepada Bapak atas sudah berbagi memberikan solusi terhadap permasalahan saya. Iya, iya. Saya juga berterima kasih karena Bapak sudah mau berbagi permasalahan yang Bapak hadapi. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya juga berharap nanti ketika kita bertemu
bertemu lagi, kita bisa membicarakan hasil dari rencana yang telah Bapak laksanakan. Ya, baik. Terima kasih Pak In atas waktunya. Wah, Pak Widan luar biasa ya, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Pak? Saya bersyukur Bu, karena coaching tadi dapat berjalan dengan lancar dan bahagia. Saya sudah melihat coach dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dengan santai dan tenang. Baiklah, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dan pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya, jadi saya sudah merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi sudah tercapai ya Pak? Ya Bu, menurut saya begitu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak ya. Oh ya, silakan. Ya, berdasarkan pengamatan saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Bapak sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai alur kita. Selain itu, Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching dan yang paling penting, Bapak sudah menerapkan kompetensi coaching seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi pada saat praobservasi. Nah, dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berikutnya, Pak? Saya berencana untuk terus melakukan latihan secara intensif dan meningkatkan kompetensi coaching, mendengarkan dengan rasa. Oke, baik Pak. Semoga kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan nantinya Pak ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Cukup Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu saya akhiri saja ya percakapan kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.